Pada episode sebelumnya, kita telah mengulas kendaraan lapis baja pengangkut personel atau APC, Armored Personnel Carrier. Persenjataan pada APC hanya sebatas senjata untuk mempertahankan diri dengan kaliber di bawah 20 mm. Namun, ada juga kendaraan pengangkut pasukan infanteri dilengkapi dengan senjata yang lebih besar yang dapat digunakan untuk bertempur, baik untuk sasaran personel musuh maupun menghadapi kendaraan tempur lawan. Senjata ini berkaliber 20 mm atau lebih. Kendaraan tempur ini disebut sebagai Infantry Fighting Vehicle, disingkat IFV, atau kendaraan tempur infanteri. Sering juga disebut sebagai Mechanized Infantry Combat Vehicle, disingkat MICV, atau kendaraan tempur infanteri mekanis. TNI juga menggunakan berbagai jenis kendaraan tempur infanteri. Inilah kendaraan tempur infanteri yang digunakan oleh TNI. Kendaraan tempur infanteri BVP-2 menjadi salah satu kendaraan tempur andalan Korps Marinir. Kepanjangan BVP adalah Bojowe Vozidla Piechoty, yang berarti kendaraan tempur infanteri. BVP-2 merupakan salah satu varian dari kendaraan tempur BMP-2 atau Bojowa Machina Piechoty. Jika BMP-2 buatan Rusia, maka BVP-2 dibuat di Cekoslovakia. BVP-2 mulai digunakan oleh Korps Marinir tahun 1998. Didatangkan ke Indonesia dalam beberapa gelombang, ini jumlah totalnya mencapai 40 unit. Namun, pengadaan BVP-2 ini bukan dalam kondisi baru, melainkan bekas pakai dari Ukraina dan Slovakia. Sebagai sebuah IFV, BVP-2 mampu mengangkut pasukan infanteri sebanyak 7 personil. Sedangkan awak kendaraan adalah 3 orang, terdiri dari komandan, pengemudi, dan penembak. Senjata utama dari BVP-2 adalah kanon otomatis 2A42 kaliber 30 mm. Senjata ini mampu menembak dengan kecepatan hingga 500 tembakan per menit. Senjata ini terpasang pada kubah yang dapat berputar cepat 360 derajat, dan laras senjata bisa diarahkan ke atas hingga sudut elevasi 74 derajat. Jarak tembak efektifnya mencapai 4.000 meter untuk sasaran personel, 1.500 meter untuk sasaran kendaraan tempur lawan, dan 2.500 meter untuk sasaran udara. Dengan kemampuan tersebut, maka BVP-2 selain mampu menembak sasaran di darat, juga mampu menembak sasaran di udara, semisal helikopter maupun pesawat yang terbang rendah. Karena kemampuannya sebagai penangkis serangan udara, Korps Marinir menempatkan BVP-2 dalam Batalion Arhanud Marinir. Selain kanon 30 mm, juga terdapat senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm. Senapan ini koaksial atau satu aksis dengan kanon 2A42. Salah satu pertimbangan utama Korps Marinir memilih BVP-2 adalah karena kemampuan amfibinya. Kendaraan tempur berbobot 14,3 ton ini mampu berenang di air dengan kecepatan 7 km per jam. Sedangkan di darat, kendaraan tempur yang ditenagai oleh mesin diesel UTD-20 berdaya 300 tenaga kuda ini mampu melaju hingga kecepatan 65 km per jam. Awak kendaraan BVP-2 dilindungi oleh armor baja yang menjadi bodi kendaraan. Ketebalan baja ini bervariasi antara bagian depan, samping, dan belakang. Yang paling tebal adalah bagian depan dengan ketebalan 33 mm. Kedatangan Marder ke Indonesia bersamaan dengan tank Leopard, karena pengadaan Marder menjadi satu paket dengan pengadaan tank Leopard. Jumlah yang dibeli sebanyak 50 unit. Marder yang dibeli Indonesia merupakan bekas pakai angkatan bersenjata Jerman. Tipenya adalah Marder 1A3. Marder merupakan kendaraan tempur infanteri produksi Jerman yang telah diproduksi sejak tahun 1969. Dirancang dan dibuat oleh perusahaan Rheinmetall Land System dan telah diproduksi lebih dari 2000 unit. Bobot Marder bervariasi tergantung varian. Untuk varian Marder 1A3 yang digunakan Indonesia, bobotnya adalah 33,5 ton dengan ukuran panjang 6,79 meter, lebar 3,24 meter, dan tinggi 2,98 meter. Dengan perbandingan bobot dan ukuran tersebut, tentu saja Marder tidak dapat mengapung di air. Namun, kendaraan ini mampu menyeberangi perairan hingga kedalaman 2,5 meter. Bodi kendaraan Marder terbuat dari baja tebal yang mampu menahan tembakan peluru hingga kaliber 30 mm. Sumber tenaga kendaraan ini berasal dari mesin diesel MP833EA500. Mesin buatan MTU ini memiliki daya 591 tenaga kuda,
mampu menggerakkan Marder 1A3 melaju hingga kecepatan 65 km per jam. Untuk persenjataan, Marder dilengkapi dengan kanon otomatis Rheinmetall RH202 kaliber 20 mm yang memiliki jarak tembak efektif hingga 2.500 meter. Senjata ini mampu memberondongkan tembakan hingga kecepatan 900 tembakan per menit. Selain senjata 20 mm sebagai senjata utama, terdapat juga senapan mesin MG3 kaliber 7,62 mm yang terpasang koaksial di samping kiri senjata utama. Kedua senjata ini terpasang pada turret yang mampu berputar 360 derajat dan dapat diarahkan ke atas dan ke bawah dengan sudut elevasi minus 17 hingga 65 derajat. Kendaraan berudara rantai ini dioperasikan oleh 3 kru dan mampu mengangkut 7 personil infanteri. Di Indonesia, Marder ada yang ditempatkan di Batalion Kavaleri dan ada yang ditempatkan di Batalion Infanteri, yaitu Batalion Kavaleri 8 di Pasuruan dan Batalion Infanteri Mekanis Rider 413 di Sukoharjo. Dari namanya BTR atau Brown Transporter yang berarti pengangkut berlapis baja, BTR 80 awalnya memang dirancang sebagai angkut personel atau EPC. Kendaraan ini dilengkapi dengan senjata senapan mesin KPVT kaliber 14,5 mm. Namun, dalam perkembangannya, BTR 80 dibuat dalam berbagai varian selain EPC. Misalnya, kendaraan komando, kendaraan recovery, pembawa mortir, dan lain-lain. Salah satu variannya, yaitu BTR 80A, dipersenjatai dengan kanon otomatis 2A72 kaliber 30 mm, sehingga digolongkan sebagai IFV. Selain senjata utama kanon otomatis 2A72 kaliber 30 mm, BTR 80A juga dilengkapi senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm yang dipasang koaksial dengan senjata utama. BTR 80A inilah yang digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. BTR 80A dibuat oleh pabrik Arzamas Machine di Rusia. Panzer 8 roda ini datang ke Indonesia pada tahun 2002. BTR 80A memperkuat resimen kavaleri marinir di Jakarta dan Surabaya. Jumlah BTR 80A yang dimiliki TNI sebanyak 12 unit. Saat ini, Panzer BTR 80A milik Indonesia sebagian ditempatkan sebagai kendaraan batalion mekanis pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB. Sumber tenaga Panzer ini adalah mesin diesel berdaya 240 tenaga kuda yang mampu memacu kendaraan ini hingga kecepatan 80 km per jam di jalan raya. Sedangkan di medan off-road, kecepatannya 40 km per jam. Sebagai panser amfibi, BTR 80 mampu berenang dengan kecepatan 10 km per jam. Dengan panjang 7,7 meter dan berat 13,5 ton, BTR 80A mampu mengangkut 10 orang, yang terdiri dari 3 kru dan 7 penumpang. BTR-4 merupakan kendaraan tempur buatan Ukraina. Sama halnya dengan BTR 80, BTR-4 basicnya adalah kendaraan angkut personil atau EPC. Namun, desain dasar BTR-4 cukup fleksibel untuk dipasangi berbagai senjata sesuai pesanan pengguna. BTR-4 yang dimiliki TNI dipersenjatai dengan kanon otomatis YTM-1 kaliber 30 mm, menjadikannya sebuah IFV. Kendaraan lapis baja ini memiliki 8 roda penggerak. Sumber tenaganya adalah dari mesin diesel berkapasitas 480 tenaga kuda. Namun, ada varian lain dengan mesin yang lebih kuat, yaitu 590 tenaga kuda. Dengan kekuatan mesin yang relatif besar tersebut, membuat kendaraan ini mampu melaju hingga kecepatan 110 km per jam di jalan aspal. Kendaraan ini juga memiliki kemampuan amfibi dengan kecepatan renang 10 km per jam. BTR-4 dioperasikan oleh 3 orang kru, yaitu komandan, pengemudi, dan gunner. Selain 3 awak kendaraan, BTR-4 juga mampu mengangkut 8 orang prajurit infanteri. Di Indonesia, BTR-4 digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Varian yang dimiliki adalah BTR-4M yang dibeli berdasarkan kontrak tahun 2014. Jumlahnya sebanyak 5 unit. Namun, selama penggunaan, ternyata TNI kurang puas dengan performa BTR-4 dan tidak melanjutkan penambahan unit BTR-4. Pandur 2 adalah kendaraan lapis baja beroda 8 yang dikembangkan dari EPC Pandur yang menggunakan 6 roda. Basicnya, Pandur 2 juga adalah kendaraan angkut personel atau EPC. Namun, kemudian dikembangkan berbagai varian, termasuk dipasangi kubah dengan senjata kanon otomatis 30 mm, sehingga digolongkan menjadi Infantry Fighting Vehicle.
Kendaraan ini dikembangkan di Austria oleh perusahaan Steyr Daimler. Namun, Indonesia mendatangkan Panzer Pandur dari Republik Ceko. Panzer ini dibuat oleh perusahaan di Republik Ceko yaitu Excalibur Army yang mendapatkan lisensi dari Austria. Pembuatan Panzer Pandur untuk TNI juga melibatkan kerjasama dengan PT Pindad, dan kedepannya Excalibur Army akan memberikan transfer teknologi sehingga Pandur II dapat dibuat di PT Pindad. Pandur yang digunakan di Indonesia ada yang bertipe murni sebagai EPC, kemudian IFV dengan senjata 30 mm dan Fire Support Vehicle dengan meriam 105 mm. Untuk tipe IFV, Pandur yang dikembangkan PT Pindad akan diberi nama Cobra. Berbeda dengan IFV Pandur buatan Ceko yang menggunakan senjata Samson buatan Israel, Panzer Cobra dipersenjatai dengan kanon otomatis Ares UT-30 Mk2 buatan Brasil. Selain itu, Panzer Cobra juga memiliki kemampuan amfibi laut dan telah disesuaikan dengan medan tropis di Indonesia. Panzer Pandur memiliki berat 17 ton, dengan mesin diesel berdaya 455 tenaga kuda, mampu melaju dengan kecepatan maksimal 105 km di jalan raya. Pandur yang sudah resmi dioperasikan oleh TNI sebanyak 4 unit, dan sedang dipesan 22 unit tambahan. Kedepannya, kemungkinan akan menambah lebih banyak lagi. Itulah kendaraan tempur infanteri yang digunakan oleh TNI. Pada episode mendatang, kita akan membahas kendaraan lapis baja yang khusus ditujukan untuk bertempur, disebut sebagai Armored Fighting Vehicle atau AFV. Armored Fighting Vehicle meliputi kendaraan tempur baik beruda rantai maupun ban, termasuk diantaranya tank. Tank sudah diulas dalam episode sebelumnya. Pada episode mendatang, kita akan membahas kendaraan tempur beruda ban atau Wheeled Armored Fighting Vehicle. Sampai jumpa.